Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan salah satu pilar pola hidup sehat diabetes, yaitu tentang mengonsumsi rendah karbohidrat, tinggi protein, dan tinggi lemak. Seperti yang kita ketahui bahwa 5 pilar pola hidup sehat, pertama adalah kelola stres, kedua, berolahraga minimal 30 menit per hari, yang ketiga, tidur 7 sampai 9 jam, yang keempat, konsumsi rendah karbohidrat, tinggi protein, dan tinggi lemak. Dan yang kelima adalah berpuasa atau intermittent fasting. Dari 5 pilar di atas, yang sering ditanyakan adalah tentang mengonsumsi rendah karbohidrat, tinggi protein, dan tinggi lemak. Nah, ini ada yang bertanya kepada saya, apakah mengonsumsi tinggi lemak tidak berbahaya terhadap meningkatnya kolesterol darah? Berhubungan dengan masalah kolesterol, ada istilah kolesterol total, HDL atau High Density Lipoprotein atau yang disebut dengan kolesterol baik, dan ada Low Density Lipoprotein atau LDL atau disebut juga kolesterol jahat. Tinggi rendahnya kolesterol di dalam darah tergantung kepada sedikit banyaknya lemak yang kita konsumsi. Apabila kita banyak mengonsumsi lemak tak jenuh atau lemak baik, maka akan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Dan apabila kita banyak mengonsumsi lemak jahat atau lemak jenuh, maka akan meningkatkan kadar LDL atau kadar kolesterol jahat. Sekarang, mana yang harus lebih tinggi di antara HDL dan LDL? Jelas yang harus tinggi adalah kadar kolesterol baik atau HDL. Semakin tinggi HDL, semakin baik terhadap kesehatan. Semakin tinggi LDL, semakin kurang baik terhadap kesehatan. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah jika mengonsumsi terlalu banyak lemak berbahaya terhadap kolesterol darah? Jadi kesimpulannya, apabila yang dikonsumsinya adalah lemak baik, itu tidak akan berbahaya terhadap kolesterol darah. Sekarang, bagaimana agar lemak yang kita konsumsi tidak berbahaya? Tentunya, lemak tersebut harus dipergunakan. Ada istilah ketopastosis, yaitu terjadinya pembakaran lemak diubah menjadi energi. Ini terjadi apabila asupan karbohidrat sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada asupan karbohidrat, sehingga tubuh memecah lemak untuk dijadikan energi. Sekali lagi, bila karbohidrat yang diubah menjadi glukosa itu asupannya sedikit
atau bahkan mungkin zero karbohidrat. Berikutnya, lemak yang kita konsumsi tidak akan berbahaya atau tidak akan meningkatkan kadar kolesterol jika lemak itu dibakar melalui kegiatan olahraga. Dengan demikian, lemak yang kita konsumsi tidak akan meningkatkan kadar kolesterol apabila pertama, lemak yang dikonsumsinya adalah lemak baik. Berikutnya, asupan karbohidrat harus rendah. Apabila asupan karbohidrat rendah dan asupan lemak tinggi, yang terjadi adalah glukosa di dalam tubuh berkurang atau tidak ada, sehingga tubuh akan memecah lemak menjadi energi atau yang disebut dengan ketosis. Yang berikutnya, harus melakukan olahraga. Dengan olahraga, otomatis lemak akan dibakar menjadi energi. Dengan syarat tadi bahwa glukosanya berkurang atau tidak ada. Dan perlu kita ketahui bahwa makanan yang kita konsumsi pada umumnya memiliki 3 makronutrien, yaitu ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan ada lemaknya. Seperti halnya alpukat, dari 100 gram alpukat mengandung 6,5 gram lemak, 7,7 gram karbohidrat, dan 0,9 gram protein. Lemak baik yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes diantaranya adalah dari jenis buah-buahan alpukat, dari jenis minyak itu ada minyak zaitun, minyak kanola, minyak sayur, dan minyak jagung. Dari jenis kacang-kacangan ada kacang tanah, ada kacang almond. Dari jenis ikan, hampir semua ikan mengandung tinggi lemak. Tapi yang lebih tinggi itu ada ikan salmon, ada ikan sarden, ada ikan tuna, ada ikan herring. Dari biji-bijian ada biji labu dan biji wijen. Kesimpulannya adalah mengonsumsi tinggi lemak bagi penderita diabetes tidak akan berbahaya terhadap kadar kolesterol dalam tubuh andai kata karbohidratnya dikurangi dan kita melakukan kegiatan olahraga. Karena dengan dikuranginya karbohidrat berarti glukosa berkurang dan tubuh akan memecah lemak menjadi energi, yaitu dengan melalui kegiatan salah satunya adalah berolahraga. Nah, yang harus dihindari adalah lemak jahat atau lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, yaitu dari jenis daging, daging merah, termasuk daging sapi, daging kambing, daging onta, termasuk produk daging olahan seperti sosis, termasuk produk susu seperti es krim dan mentega, termasuk juga kue kering yang berbasis tepung dan makanan siap saji. Sedangkan lemak jenuh yang termasuk ke dalam lemak trans adalah makanan berupa goreng-gorengan. Nah, itu yang termasuk ke dalam lemak jenuh atau lemak jahat. Bukan tidak boleh dikonsumsi, tetapi jumlahnya harus dibatasi. Harus lebih banyak mengonsumsi lemak baik dibandingkan dengan lemak jenuh. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apakah mengonsumsi tinggi protein tidak berbahaya terhadap ginjal?
apabila kita mengonsumsi tinggi karbohidrat dan tinggi protein, ini akan berbahaya terhadap ginjal. Apa demikian? Karena protein yang dikonsumsi bisa menggantikan fungsi glukosa. Jadi apabila karbohidrat yang dikonsumsinya sedikit, maka glukosanya juga sedikit atau mungkin tidak ada, maka protein akan menggantikan glukosa sehingga tubuh memecah protein menjadi energi yang disebut dengan gluconeogenesis. Kapan tubuh akan memecah protein menjadi energi? Tadi adalah salah satunya jika kita mengonsumsi rendah karbohidrat dan jika kita sering melakukan olahraga. Karena olahraga memerlukan energi yang cukup banyak. Apabila tidak ada glukosa yang dipecah menjadi energi, maka tubuh akan memecah protein menjadi energi. Yang saya katakan sekali lagi, yang disebut dengan gluconeogenesis. Nah, dengan demikian, protein akan berbahaya terhadap ginjal apabila kita mengonsumsi tinggi karbohidrat dan kita tidak melakukan olahraga. Mengapa demikian? Karena akan mempengaruhi kinerja ginjal. Nah, mengapa olahraga dapat mengoptimalkan fungsi protein? Saat berolahraga akan terjadi robekan pada otot. Semakin tinggi intensitas olahraga, maka robekan itu akan semakin luas. Nah, di sini diperlukan protein untuk memperbaiki robekan-robekan tersebut. Sekecil apapun robekan di dalam otot, maka protein akan memperbaikinya. Nah, sekarang berapa protein yang dibutuhkan oleh orang dewasa? Secara umum, kebutuhan protein untuk orang dewasa adalah 64 gram per hari. Apabila karbohidrat dikurangi, maka protein harus ditambah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dengan konsumsi rendah karbohidrat tidak akan kekurangan energi? Seperti saya katakan tadi, bahwa pada pilar pola hidup sehat, mengonsumsi rendah karbohidrat tetapi mengonsumsi tinggi protein dan tinggi lemak. Jelas kalau karbohidrat dikurangi, maka glukosa di dalam tubuh juga akan berkurang. Bahkan akan cepat habis bila mana digunakan. Nah, penggantinya adalah 2 makronutrien tadi, yaitu lemak dan protein. Kalau glukosa tidak ada atau berkurang, maka tubuh akan memecah lemak menjadi energi yang disebut dengan ketosis dan akan memecah protein menjadi energi yang disebut dengan gluconeogenesis. Dapat disimpulkan, kalau mengonsumsi rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dan tinggi protein, maka tetap kita tidak akan merasa lemas karena energinya diganti dari protein dan lemak. Nah, sekarang karbohidrat yang bagaimana yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes? Agar tidak terjadi lonjakan gula darah, tetapi tetap kita mengonsumsi karbohidrat, maka karbohidrat yang dikonsumsi harus karbohidrat kompleks, yaitu karbohidrat yang banyak mengandung
serat. Karbohidrat yang banyak mengandung serat terdapat di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan tertentu. Nah, misalnya buah apel. Nah, buah apel itu adalah mengandung karbohidrat tetapi mengandung serat. Sehingga kalaupun kita mengonsumsi buah apel, maka kadar gula darah tidak akan naik secara signifikan atau tidak akan cepat naik. Sekarang berapa jumlah karbohidrat yang harus dikonsumsi oleh penderita diabetes? Berdasarkan Asosiasi Diabetes Amerika, bahwa penderita diabetes masih boleh mengonsumsi karbohidrat maksimal 150 gram per hari atau 50 gram per sekali makan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.